Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Lil Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala wa lil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan kali ini memberikan kesempatan pada kita untuk bisa berkumpul bermuwajahah dalam majelis yang penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wal akhwat fidin arsyadakumullah, hari ini atau malam ini merupakan pertemuan yang ke-15 dalam daurah Mabadi Ilmu Tajwid dan juga syarah Muqaddimah Jazariyah level yang pertama, yang pada level pertama ini insyaallah kita akan menyelesaikan sampai bab sifatul huruf hijaiyah. Insyaallah ta'ala rencananya 20 pertemuan. Nanti kalau misalnya setelah selesai masih ada waktu, maka digunakan khusus bagi peserta yang terdaftar untuk bertalaqi ya sampai pertemuan yang ke-20. Nanti selesai pertemuan ke-20 kami akan tawarkan kembali apakah langsung melanjutkan ke Jazariyah level yang kedua atau kemudian melanjutkan talaqi terlebih dahulu. Begitu. Baik. Sebelum Ramadan pada bulan Sya'ban, pertemuan terakhir kita menyelesaikan sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Kita menyelesaikan sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Kita sudah membahas hams dan jahar, syiddah, rikhwah dan bainiyah, kemudian isti'la, istifal, itbaq, infitah, idlaq dan ismat. Kemudian Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid darain, mengatakan dalam bait yang ke-24, lebih tepatnya separuh bait yang ke-24, beliau Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan safiruha sadun wa zayun sinu. Huruf-huruf yang memiliki sifat safir itu adalah huruf sad, huruf zay, dan huruf sin. Apa itu safir? Safir secara bahasa ini maknanya banyak. Bisa bermakna desis, bisa bermakna siulan, bisa bermakna suara yang menyerupai suara burung. Itu secara bahasa. Itu secara bahasa. Bisa diterjemahkan sebagai desis, bisa diterjemahkan sebagai siulan, bisa diterjemahkan sebagai suara yang menyerupai suara burung. Apa? Kicauan berarti ya. Maksudnya apa? Adapun dalam konteks sifat huruf hijaiyah, maka yang disebut dengan safir adalah sautun zaidun yakhruju min baini tsanaya wa tarafil lisani 'inda nutqi bi ahadi hurufihi,
yaitu suara tambahan yang khas yang keluar dari mulut kita, dari antara dua gigi kita, ya karena keluar dari makhrajnya begitu, di antara gigi atas, gigi seri atas dan gigi seri bawah, atau lebih tepatnya di antara belakang gigi seri atas dengan ujung lidah yang mendekat ke belakang gigi seri atas. Maka di sana ada suara yang khas yang tidak ditemukan kecuali pada 3 huruf ini. Ya, suara khas ini tidak ditemukan kecuali pada 3 huruf ini. Apa saja? Shad, zai, dan sin. Sebagian ulama, ya misalnya sebagaimana disebutkan oleh Dr. Jamal Ibni Ibrahim Al-Qirash dalam Dirasatul Makharij was Sifat, beliau mengatakan bahwa kekhasan tersebut dapat dianalogikan dengan sebagian suara hewan. Jadi ketiga huruf ini punya kekhasan tertentu yang suaranya ketika dibunyikan mirip dengan suara hewan tertentu. Apa misalnya? Maka orang-orang Arab mengatakan, di antara mereka mengatakan huruf shad apabila diucapkan itu mirip dengan suara angsa. Os, 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 os. Begitu kurang lebih. Kurang lebih ini pendekatan, analogi saja. Suara aslinya harus talaqi, suara aslinya talaqi ya. Kemudian yang kedua suara zai. Maka menurut mereka, menurut sebagian orang-orang Arab, suara zai itu menyerupai, mirip dengan suara lebah. Begitu. Jadi yang kita bahas sekali lagi, ketika kita membahas huruf-huruf, ketika kita membahas makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, maka kita sedang membahas suara huruf konsonannya. Bukan suara huruf yang telah ditambah dengan suara vokal. Sekali lagi, bukan suara huruf yang telah ditambah dengan suara vokal. Jadi, kalau misalnya kita ingin mendeteksi apakah suara huruf shad kita ada sofirnya atau belum, bunyikannya sukunnya. Jangan dibunyikan so, si, su. Itu nggak jelas. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan vokal. Sudah bercampur dengan harokat. Kalau kita ingin mempertegas, mendeteksi apakah sudah tepat ada sofirnya atau tidak huruf-huruf kita, maka sukunkan as, maka sukunkan az. Dan yang terakhir huruf sin, maka kalau menurut orang-orang Arab ini mirip seperti suara belalang ya. Kalau ada yang waktu kecilnya suka main-main di sawah mungkin pernah mendengar suara belalang, ya mirip seperti itulah kurang lebih. Ini pendekatan yang diberikan oleh sebagian orang-orang Arab. Kalau orang Indonesia biasanya sin itu diserupakannya dengan ular, begitu biasanya. Ya. Begitu kurang lebih. Saya kasih catatan kaki di sini. Ditambahkan sebagian orang menyerupakan suara huruf sin dengan suara ular. Sebagaimana yang terkenal di Indonesia, biasanya pengajar-pengajar tahsin itu lebih kenal atau lebih dekat, lebih sering mengatakan bahwa huruf sin itu lebih mirip atau diserupakan dengan suara ular, biasanya begitu. Ini mungkin sering kita dengar juga ya. Seperti itu. Baik. Namun sebetulnya sebagian ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumi fid dharain, mengatakan ada juga yang berpendapat bahwa huruf-huruf shafir itu tidak terbatas pada 3 huruf ini. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa huruf-huruf shafir itu tidak terbatas pada 3 huruf ini. Apa misalnya? Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab At-Tamhid maupun dalam kitab An-Nashr mengatakan, misalnya huruf tha. Ada lagi yang mengatakan huruf dzal. Ada lagi ulama yang mengatakan huruf shin. Ada lagi ulama juga yang mengatakan shafir juga terdapat pada huruf dha. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa shafir juga terdapat pada huruf fa. Begitu. Bahkan ada juga yang mengatakan pada huruf dhad, pada huruf nun, pada huruf mim. Itu mereka mengistilahkannya shafir. Namun, ya mereka juga sepakat, para ulama juga sepakat bahwa shafir yang terdapat pada huruf-huruf tadi itu tidak sekuat shafir yang terdapat pada huruf shad, zai, dan sin. Kemudian,
Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, nafanallahu bi'ulum fidarain, mengatakan bahwa huruf-huruf yang tadi disebutkan kurang tepat apabila disebut dengan istilah sofir walaupun punya suara yang khas. Maka kebanyakan ulama zaman sekarang berpendapat bahwa suara khas yang disebut dengan sofir itu hanya berlaku bagi huruf shad, zai, dan sin saja. Lalu bagaimana suara shad, zai, dan sin? Maka wallahu a'lam yang kami talakikan adalah seperti ini: as, asi, asu, az, azza, azzi, azzu, as, assa, assi, assu. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan suara sofir. Kemudian catatan penting bahwa sebagian orang terlalu fokus pada makna bahasa. Kan tadi disampaikan bahwa makna sofir secara bahasa dapat juga bermakna siulan. Begitu. Maka ada sebagian orang, kalau sofir itu di kamus salah satu maknanya siulan, berarti mengucapkan huruf sofir harus ada siulannya. Nah, ini keliru. Jangan terpaku pada makna bahasa, tapi fokus pada makna istilah. Bahwa makna istilah itu sofir suara tambahan saja, suara yang khas pada huruf tersebut. Tidak perlu ditambah suara lain yang tidak ditambahkan dalam pelafalan sehari-hari orang-orang Arab. Makanya sebagian orang Indonesia kemudian mengatakan, kalau begitu sod harus ada siulannya. Makanya banyak yang mengucapkan huruf sod dengan mencucu. Karena harus ada siulan kata mereka. Walaupun pendapat ini sangat mudah sekali dikritisinya. Bagaimana cara mengkritisinya? Tadi disampaikan, kalau misalnya engkau berpendapat bahwa huruf sofir harus selalu ada siulannya, konsekuensinya berarti zai juga harus ada siulannya. Sin juga harus ada siulannya. Kan tadi katanya fokus pada makna bahasa. Karena sofir artinya siulan, maka berarti sod harus diucapkan so, sui, su, bersiul. Tapi nggak konsekuen, tidak konsisten. Di mana tidak konsistennya? Dia hanya memberikan siulan pada huruf sod, tidak memberikan siulan pada huruf zai, tidak memberikan siulan pada huruf sin. Berarti tidak konsisten. Makanya ya teori ini, teori yang harus menambahkan siulan pada huruf sofir itu jelas keliru. Ya, karena tidak konsisten, penerapan teorinya sendiri tidak konsisten. Jadi kami ulangi kembali bahwa yang dimaksud dengan suara sofir adalah suara khas yang terdapat pada huruf sod, zai, dan sin. Huruf-huruf lain punya suara khas, tapi suara khas pada huruf-huruf yang lain tidak diistilahkan sofir oleh para ulama. Misalnya huruf tha, huruf tha diistilahkan dengan intishar. Huruf dzal, huruf dha, huruf dhad diistilahkan dengan an-nafakh. Kemudian huruf fa diistilahkan dengan ta'affuf. Kemudian huruf shin diistilahkan dengan tafashi. Jadi ada istilahnya sendiri-sendiri. Adapun huruf shad, zai, dan sin diistilahkan dengan sofir. Kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah huruf-huruf sofir. Allahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan berkaitan dengan huruf sofir? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Masih di bait yang ke-24 Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala nafanallahu bi'ulumi fid-dharain melanjutkan qalqalatun qutubu jadd. Qalqalatun qutubu jadd. Kemudian ada sifat berikutnya yang namanya qalqalah. Berasal dari kata qalqala yuqalqilu. Qalqalah itu secara bahasa artinya guncang. Nah, ini juga jangan fokus, pokoknya kalau kita memiliki sebuah istilah, jangan fokus pada makna bahasa. Karena makna bahasa itu sebatas pengetahuan saja. Walaupun ya terkadang juga makna istilah beranjak dari makna bahasa. Ya ada kaitannya. Cuma tidak 100%. Jarang yang 100%. Begitu. Jadi fokusnya pada istilah. Cuma sebagai sebuah penjelasan ilmiah kita mesti tahu akar bahasanya dari mana. Maka qalqalah secara bahasa itu artinya taqalqala, apa ya, yuqalqilu, qalqala yuqalqilu, apa artinya? Guncang atau bergetar. Seperti saat misalnya orang-orang
Arab mengatakan taqalqalatil qidru 'alan nar. Maka ketika kita masak air, kemudian si panci itu bergetar, nah itu disebut taqalqalat, ya. Atau qalqalat, begitu. Seperti itu, itulah qalqalah. Jadi qalqalah itu bergetar secara bahasa atau guncang. Makanya kalau ada orang yang hatinya sedang berguncang, sedang galau, cemas, itu disebut qalaqa. Disebut qalaqa, ya. Galau, cemas, guncang, khawatir, maka disebut qalaqa. Ana aqlaqa, saya sedang berqalqalah hatinya. Begitu. Namun, adapun yang dimaksud dengan qalqalah dari sudut pandang istilah tajwid. Jadi kalau ada di kitab tajwid, makna qalqalah itu apa? Maka kita kembali ke ulama-ulama tajwid. Apa yang mereka katakan? Idtirabul lisani 'inda nutqi bil harfi hatta yasma'u lahu nabratan qawiyah. Yaitu berbaliknya lidah. Jadi ketika kita mengucapkan sebetulnya bukan lidah secara khusus, ya. Ini kias, ini majazi. Maksudnya makhraj. Ya, jadi lidah di sini makhrajnya makhraj karena tidak semua huruf qalqalah itu bergantung dengan lidah. Tidak semua huruf-huruf qalqalah itu bergantung dengan lidah. Saya kasih catatan kaki di sini. Lidah di sini bukan bermakna khusus, melainkan organ pelafalan secara umum. Karena tidak setiap huruf qalqalah dikeluarkan dari lidah. Huruf apa misalnya huruf ba, maka huruf ba nggak ada kaitan dengan lidah. Jadi lidah di sini untuk mewakili saja. Ya. Majazi istilahnya. Jadi maksudnya bagaimana? Terlepasnya makhraj, ya, bergetarnya makhraj ketika kita mengucapkan huruf-huruf qalqalah ini sehingga terdengar suara baru yang kuat. Contoh ba, ab, bergetar langsung terbuka kembali, terlepas kembali. Ab, ab, ad, ad, aj, aj, ak, aqa, aqa, qutbu jad, aqa, ato, ab, aj, ad. Begitu. Jadi bergetarnya lidah atau kembalinya lidah, kembalinya organ pelafalan, terlepas kembalinya organ pelafalan saat mengucapkan huruf-huruf ini. Imam Aqil bin Abi Thalib mengatakan dalam kitab Ar-Ri'ayah, summiyat qalqalatun bidzalika. Kenapa huruf-huruf qalqalah disebut dengan huruf-huruf qalqalah? Karena huruf-huruf qalqalah itu lidzuhuri sautin yushbihun nabrata indal waqfi. Karena adanya suara jelas yang muncul, jelasnya suara yang muncul yang menyerupai teriakan, yang menyerupai nabroh. Ya, nabroh itu tekanan atau teriakan indal waqfi alaihin, kalau kita waqaf pada huruf-huruf tersebut. Wa iradatu itmamin nutqi bihinna, dan ketika kita sedang menyempurnakan pengucapan huruf-huruf tersebut. Fadzalika saut fil waqfi alaihinna abyanu minhu fil wasli bihinna. Maka dapat kita rasakan ketika kita waqaf pada huruf-huruf ini, suara tambahannya tadi akan tampak lebih jelas daripada saat kita wasal. Nah, ini juga dasar dari teori kenapa ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Ya, karena waqaf harus lebih kuat qalqalahnya daripada ketika wasal. Jadi bagaimana cara mengucapkan qalqalah? Pada saat kita mengucapkan huruf-huruf qalqalah yang sukun, maka si artikulator aktif, organ pelafalan yang aktif, langsung terlepas kembali. Pertanyaannya, kenapa harus dilepas kembali? Karena itulah cara yang paling mudah untuk mengucapkan huruf-huruf yang hakikatnya syiddah. Begitu. Karena kalau misalnya dibiarkan itu berat. Misalnya bahkan sebagian orang Indonesia pun merasa berat. Ini terutama tradisi Arab, ya. Misalnya kita mengucapkan kata abwab, abwab, abwab. Itu kalau misalnya bibir nggak dilepas, abwab, itu berat. Abwab. Lebih ringan kalau sudah lepas, abwab.
masjid. Kalau misalnya ditelan masjid berat, mendingan dilepas masjid. Cuma kalau orang Indonesia biasanya enggak dikolkolahkan. Tradisi bahasa Indonesia itu kalau dal di belakang, sebagian orang Indonesia ya, sebagian orang Indonesia bisa mengucapkan biasa masjid. Cuma sebagian lagi biasanya itu mengubah menjadi T, terutama di daerah Jabodetabek. Masjid, nah itu kan lebih ringan. Kalian lebih ringan. Orang-orang Arab punya cara sendiri untuk meringankan pengucapan itu. Caranya bagaimana? Dengan langsung melepaskan kembali makhrajnya. Jadi ini qalqalah itu bukan hanya diamalkan ketika baca Quran. Jadi qalqalah itu murni asli bahasa Arab yang memang itu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang Arab ketika berbicara. Begitu. Makanya lucu kalau misalnya ada orang yang lagi ngomong kemudian mengkolkolahkan suaranya, dilarang gitu. Ya, saya pernah salah seorang murid saya belajar bahasa Arab. Kemudian dia kalau ngomong itu karena udah biasa belajar tajwid ya, sehari-hari ngaji tajwid, talaqi Al-Qur'an. Ketika belajar bahasa Arab itu memang ya saya akui dia memang agak berlebihan. Jadi seolah-olah kayak baca Quran gitu. Ngomong sehari-hari pun kayak baca Al-Qur'an gitu, saking fasihnya gitu ya. Cuma yang menarik adalah si gurunya itu bilang, kalau ngomong bahasa Arab jangan pakai qalqalah. Loh, kok malah dilarang pakai qalqalah? Qalqalah itu murni bahasa Arab. Bahkan bab makhraj dan bab sifat seluruhnya itu murni bahasa Arab. Itu murni bahasa Arab. Bukan hanya diamalkan ketika membaca Al-Qur'an saja. Apalagi kalau kita misalnya simak penjelasan dari Syekh Iman Suwaid bahwa seluruh kaidah tajwid, beliau mengatakan seluruh kaidah tajwid hakikatnya adalah seluruh kaidah bahasa Arab. Kecuali hanya 4 poin yang nanti akan kita bahas dalam bab tajwid insyaallah. Hanya 4 poin saja. Seluruhnya kaidah bahasa Arab. Makanya aneh kalau misalnya ada orang belajar bahasa Arab tapi ngomongnya nggak sesuai dengan kaidah makhraj dan sifat. Dan ini sering ditemukan. Misalnya saat membaca kata nadhafah, an-nadhafatu minal iman. Ini masih banyak guru-guru bahasa Arab yang ucapannya nazafah. Ini lahan sebetulnya. Ya, jadi lahan itu bukan cuma di Al-Qur'an doang. Ngomong bahasa Arab itu tuh lahan namanya. Nazafah. Kemudian nazoroh, pakai zai dan diubah, dha-nya diubah jadi zai. Ini keliru, ini lahan. Ya, bahkan ini sudah mengubah makna ini sebetulnya. Demikian pula qalqalah, maka orang-orang Arab bahkan sampai sekarang, bukan cuma di zaman Nabi saja. Kalau kita lihat orang-orang Arab zaman sekarang itu masih ada qalqalahnya, hamsnya, isti'la'nya, istifalnya dalam perbicaraan sehari-hari masih ada. Cuma memang ya jelas kadarnya berbeda dengan pada saat para ahli qiraat membaca Al-Quran. Ya kadarnya pasti biasa-biasa saja kalau ngomong ya itu kan natural, sifat yang natural. Qalqalah itu sifat yang natural. Dan sebetulnya seluruh makhraj sifat ini adalah makhraj dan sifat huruf ini bagi orang-orang Arab sebetulnya natural, terutama bagi orang-orang Arab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kemudian Allah ngomong bahasa Arab aja pakai qalqalah. Loh itu orang-orang Arab asli memang begitu. Cuma memang dalam pembicaraan sehari-hari kita tidak dituntut untuk menyempurnakan qalqalahnya sebagaimana ketika membaca Al-Quran, begitu ya. Seperti itu. Jadi kenapa kemudian kita atau orang-orang Arab melepaskan kembali untuk meringankan pelafalan? Hanya ketika melepaskan kembali itu atau istilahnya taba'ud ya. Kan kalau kita mengucapkan huruf-huruf ketika sukun itu tasadum, membenturkan makhraj. Kemudian ketika berharokat itu taba'ud. Nah cara taba'udnya, cara menjauhkan makhrajnya agak sedikit berbeda dengan cara menjauhkan ketika kita mengucapkan huruf berharokat. Misalnya ba ketika fathah, ba. Maka ketika qalqalah itu tidak didorong lepas ba, tapi langsung ab, langsung dilepas saja, tidak ada dorongan ab. Sehingga tidak terhentak bacaan, tidak abba. Enggak, ab, ad. Jadi bukan ada atau ada, enggak, ad. Nah begitu. Jadi qalqalah itu sekadar untuk mengakhirkan suara saja supaya enggak tertahan di makhraj karena berat. Ab kan berat, ad kan berat. Maka dilepas saja ad. Begitu, ad. Nah cuma nanti para ulama berbeda pendapat warna suaranya seperti apa. Baik. Lalu kalau misalnya demikian, apakah qalqalah itu hanya terdapat
ketika sukun saja atau juga ketika berharokat? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Secara teori walaupun prakteknya sama. Prakteknya sama ya. Kalau misalnya Syekh Suwaid itu mengatakan ya ini sifat aridhah. Qalqalah hanya terdapat ketika sukun saja dan tidak ketika berharokat. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa qalqalah itu juga terdapat ketika berharokat. Lalu terus bagaimana ketika berharokat? Ya biasa, ketika kita mengucapkan huruf ba berharokat misalnya ba, bi, bu. Nah menurut penganut teori ini maka di situ sudah include dengan qalqalahnya. Cuma qalqalahnya berada pada level paling rendah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Lalu bagaimana cara mengucapkan qalqalah? Maka kebanyakan ulama menilai qalqalah itu ada dua jenis pantulan suara. Yang pertama yang pantulannya tipis terjadi pada huruf-huruf tipis. Yang kedua yang pantulannya tebal terjadi pada huruf-huruf tebal. Huruf-huruf tipis apa saja? Ba, jim, dan dal pada qalqalah. Ba, jim, dan dal. Maka saat mengucapkan huruf qalqalah ba, jim, dal, dia mesti diucapkan dengan tipis. Ab, bukan abo, obo. Ab, jim, aj, dal, ad, id, ud. Jadi lepas saja, jangan dihentak ad, id, ud, jangan dihentak ya. Apalagi sengaja ditambah hamzah, ad, id, ud. Enggak seperti itu ya. Demikian pula huruf ba, ab, ib, ub. Jangan dibaca ab, ib, ub. Apalagi ditambah hamzah, ab, ib, ub. Enggak. Ya, jadi jangan sampai dihentak-hentak. Aj, ij, uj. Jadi jangan aj, ij, uj. Nah, seperti itu. Kemudian terjadi pantulan yang tafkhim pada huruf-huruf yang tafkhim. Huruf apa huruf tafkhim dalam qalqalah? Huruf qaf dan huruf to. Maka suaranya tebal, aqa. Begitu. Ini pun sama, jangan dihentak aqa. 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 Nah, begitu ya, jangan dihentak. Kemudian to, ato. 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 Seperti itu. Aqa. Ato. Demikian. Yang di zoom suaranya terputus-putus. Yang lain terputus-putus gak? Soalnya kalau di sini kelihatannya lancar nih. Saya melihat di sini sendiri lancar kelihatannya. Kalau misalnya yang lain juga terputus-putus, saya coba oprek dulu gitu. Tapi kalau misalnya yang lain lancar, maka berarti kendala bukan dari sini. Gimana yang lain? Khair syukron. Di sini aman. Yang lain gimana yang lain? Lancar. Oh berarti afwan Ustaz Ilham ya. Kayaknya dari sana Ustaz. Kendalanya bukan dari sini Ustaz. Ya afwan jidan. Afwan jidan. Baik. Jadi qalqalah pantulannya ada dua, ada tarqiq, ada tafkhim. Ketika mengucapkan huruf qaf, ketika mengucapkan huruf to, maka dia pantulannya tafkhim. Aqa, iqa, uqa. Nah, bukan ake, ya bukan ake. Ini masih banyak orang yang baca begini. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini agak kurang tepat. Agak kurang tepat. Kecuali mungkin kalau dalam pelafalan bahasa sehari-hari ya masih dimaklumi. Tapi kalau dalam Al-Qur'an wallahu a'lam, yang kami pahami, yang kami pelajari, yang kami talaqikan dan kami dapatkan penjelasan dari para ulama, itu semuanya untuk huruf qaf dan to selalu tebal. Muhit. Jadi bukan muhit. Al-falaq, bukan al-falaq. Tapi jangan jadi fathah sempurna ya. Al-falaq itu fathah. Iqra itu fathah. Iqra. Lepas saja sedikit. Iqa. Jadi kalau slow motion iqra, bukan iqra. Nah, sedikit memang perbedaannya ya antara fathah dengan qalqalah. Kalau fathah itu ada dorongan, kalau qalqalah itu tidak ada. Langsung dilepas saja. Mutamain. Jadi bukan mutamain, tapi mutamain begitu. Jadi lebih lemah sedikit dibandingkan suara harakat. Demikian. Bukan mute, muhit, bukan. Itu tipis. Falaq itu tipis. Iqra itu tipis. Itu tidak tepat. Harusnya ditebalkan. Jadi suara qalqalah dua, ada yang tipis, ada yang tebal. Tipis untuk ba jim dal, yang tebal untuk qaf dan to. Kemudian durasinya, panjangnya qalqalah itu tidak sampai satu harokat. Tidak sampai satu harokat. Jadi kurang lebih pendek dari durasi huruf yang berharokat.
Kalau misalnya huruf yang berharokat adalah ko, ko. Kalau huruf berharokat adalah ko, maka berarti untuk huruf yang berharokat kan ko, maka berarti qalqalah aqqa. Nah begitu, lebih pendek. Ko, aqqa, ko, aqqa. Begitu. Ya. Live-nya di YouTube tidak live. Di YouTube nanti ada rekamannya tapi khusus buat peserta yang terdaftar, sama seperti yang di Zoom. Ya, begitu. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Kemudian adapun volume ya, bunyi suaranya. Oh, bentar. Afwan. Barusan terlempar di Zoom. Terlemparnya lama nggak tadi di Zoom saya? Tes. Halo, yang di Zoom? Udah aman lagi? Barusan aja. Sebentar aja ya, sebentar ya. Gitu ya. Oh iya, syukran. Afwan. Kaget juga tadi, terlempar, khawatirnya lama. Lancar kalau di sini kelihatannya lancar, cuma aneh juga tadi kelempar sebentar. Baik, volume pantulan itu sama kuatnya. Jadi tidak lebih kuat walaupun misalnya tasydid. Ada sebagian orang baca qalqalah bertasydid itu dzalikal yaumul haqqa. Nah, itu enggak mesti begitu ya, biasa aja. Haqqa. Haqqa. Jadi enggak mesti kuat, itu kuat banget enggak. Perbedaan antara yang bertasydid dengan yang tidak bertasydid itu sedikit sekali. Begitu. Kemudian suara pantulan itu mengalir seperti yang tadi dicontohkan, tidak terhentak-hentak. Aqa. Jadi bukan aqa, iqa, uqa, bukan. Aqa, iqa, uqa, ab, ib, ub. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yalid wa lam, ngalir. Lam yalid wa lam, tidak dibaca lam yalid wa lam. Nah, enggak begitu. Ya, mungkin kita sering dengar ya murattal kayak misalnya Syekh Emen Suwaid, atau misalnya yang enak itu kayak misalnya Syekh Syekh Rashid. Bacanya enggak terhentak-hentak kan? Nah, begitulah cara baca Al-Qur'an. Ya, kayak Syekh Emen Suwaid, kayak Syekh Rashid, kayak Syekh Mahmud Khalil Ansari. Ya, begitu. Jadi enggak dibaca ahad. Enggak begitu. Biasa saja. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ringan saja, ringan. Jadi tidak perlu berlebihan. Tidak perlu apa? Berlebihan. Demikian pula misalnya kalau bertasydid. Dzalikal yaumul haqqa. Biasa aja. Haqqa. Enggak perlu haqqa. Enggak perlu. Dzalikal yaumul haqqa. Cuma ditahan aja, didorong sedikit. Karena dia tasydid, ditahan dulu. Baru dilepas. Dzalikal yaumul haqqa. Begitu. Tabbat yada abi lahabin watab. Watab. Jadi enggak watab, enggak mesti begitu. Ringan saja, tidak perlu berlebih-lebihan, ya. Jadi baca Al-Qur'an itu enggak perlu berlebih-lebihan. Selain capek, juga tidak enak didengar. Beberapa peringatan berkaitan dengan suara qalqalah. Nah, di sini kebanyakan ulama menilai bahwa suara pantulan qalqalah itu ya tidak menyerupai harokat apapun atau tidak disengaja untuk menyerupai harokat tertentu. Ada sebagian orang membaca qalqalah kalau misalnya normal katanya fathah semua suaranya, ada, aba, aja. Jadi mirip fathah semuanya. Terus ada juga yang mengatakan kalau suara qalqalah itu mirip dengan harokat huruf sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan idkhol, maka idkhol atau idris, idiris gitu. Udkhul, udukhul. Ini ada yang berpendapat seperti itu ya, sebagian ulama ada dalam kitab-kitab mereka. Cuma kebanyakan ulama menilai tidak demikian. Kebanyakan ulama menilai tadi saja. Suara qalqalah ada dua. Ada yang tarqiq, ada yang tafkhim. Begitu. Kemudian beberapa peringatan berikutnya adalah menambah huruf hamzah. Nah, ini yang sering juga. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dihentak, ada hamzahnya belakangnya. Tidak ada hamzahnya ya. Jangan mengucapkan huruf qalqalah dengan tambahan suara huruf hamzah. Ab, bukan ab. Aj, enggak perlu aj. Ad, enggak perlu ad. Jadi jangan ada hamzahnya atau menghentak. Terutama kalau di tengah. Qalqalah yang di tengah, qalqalah wasal. Lam yalid wa lam iqra. Jangan dibaca iqra. Iqra. Yadkhuluna.
Yadkhuluna tuh. Yadkhuluna mutmain bukan mutmain, bukan begitu. Ada juga yang kadang menambah suara baru, jadi dipantulkan kemudian diharokati. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu jadi kayak mad ya, itu tidak tepat tentu saja. Kemudian memberikan jeda ya, sama seperti tadi, jadi ada hentakan di tengah sehingga ada jeda antara satu qalqalah dengan huruf berikutnya. Lam yalid walam, lam yalid walam, lam yalid walam, ya, begitu. Mutmain, jadi seperti ada saktah. Ini juga kekeliruan yang mesti dihindari, begitu. Di antara catatannya adalah bahwa sebagian ulama itu ada yang memang mengamalkan qalqalah dengan apa? Dengan suara-suara yang mirip dengan harokat, begitu. Jadi suaranya mirip dengan suara harokat. Di sini kami catat. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa mengikuti suara harokat huruf sebelumnya. Ini yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Abdul Fattah Al-Marsafi dalam kitab Hidayatul Qari dan Asy-Syaikh Ibrahim As-Samanudi dalam kitab La'aliul Bayan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa suara qalqalah harus selalu mendekat ke arah fathah. Ini yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibrahim As-Samanudi dalam kitab Tuhfah Samanudiyah. Ada juga yang mengatakan qalqalah mengikuti harokat setelahnya gitu ya, ada beda-beda lah, intinya beda-beda. Adapun guru-guru kami kebanyakan menilai bahwa qalqalah hanya melihat dari sudut pandang tarqiq dan tafkhimnya. Kemudian adapun kekuatannya, maka secara teori ini ada beberapa perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan secara kekuatan cukup dua saja, wasal sama waqaf. Ini yang banyak disampaikan para ulama zaman dulu ya, bahwa qalqalah itu pokoknya saat waqaf lebih kuat daripada saat wasal. Lam yalid wa lam yulad, begitu. Ada lagi yang berpendapat saat waqaf bertasydid lebih kuat lagi sedikit. Nah, begitu. Ada lagi berpendapat qalqalah saat tasydid lebih kuat lagi sedikit. Dzalikal yaumul haqq, lebih kuat lagi sedikit. Tapi enggak perlu kuat-kuat banget. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama ketika wasal, yang kedua ketika waqaf, yang ketiga ketika waqaf bertasydid. Jadi bukan akhir ayat tengah ayat acuannya, ini penting nih. Kekuatan qalqalah tidak ditentukan dari tengah ayat atau akhir ayat, tapi bacanya wasal atau waqaf. Wasal itu yang disebut dengan qalqalah sughra, waqaf yang disebut dengan qalqalah kubra. Kemudian saat waqaf bertasydid, ini yang disebut dengan qalqalah akbar. Ada lagi sebagian kecil ulama yang berpendapat saat berharokat pun ada suara qalqalahnya sebagaimana yang tadi telah disampaikan. Secara teori begitu. Cuma secara suara sudah kalah dengan suara harokat. Jadi dalam pengucapan harokat itu menurut mereka include dengan suara qalqalahnya. Qa, ti, ku. Yaitu di dalamnya ada suara qalqalah, kata mereka begitu. Sehingga ketika berharokat pun sebetulnya ada suara qalqalah tapi dalam derajat yang paling ringan, yang paling kecil, atau kita sebut sebagai qalqalah asghar. Seperti itu, wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Baik, ada yang tanyakan? Dipersilakan berkaitan dengan shafir dan qalqalah. Apabila tidak ada, kita lanjutkan kembali ke bait berikutnya. Khair. Kita lanjutkan. Masih di bait ke-24, nyambung ke bait 25 dalam Muqaddimah Jazariyah. Al-Imam Ibnu Jazari melanjutkan walinu, di situ akhir bait ke-24. Kemudian beliau mengatakan wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma. Sampai di situ. Wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma diawali dengan kalimat walinu. Dan adapun huruf yang punya sifat lin. Nah, kalau lin ini antara makna bahasa dengan makna istilahnya sangat dekat, sangat erat. Walaupun enggak 100% sama. Secara bahasa, yang mau bertanya silahkan langsung saja ya. Bisa ditik di kolom chat. Nanti insya Allah saya baca. Lin artinya adalah lunak kalau secara bahasa. Atau mudah.
lunak atau mudah. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan lin adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ya, dalam syarah Jazariyah beliau mengatakan wa summiya bidzalika li'annahuma yakhrujani linin wa admu kulfatin 'alal lisani kama marra wa ajra ba'duhum harfai lini mujra hurufil maddi wal lini hatta idza waqa'a ba'dahuma sakinun liwaqfin au idghamin jazal maddu wal qasru wat tawassutu. Begitu. Ya. Summiya bidzalika disebut dengan lin karena dua huruf ini waw dan ya yang konsonan ketika dikeluarkan dari makhrajnya itu keluar dengan cara yang lunak dan tidak ada tekanan yang kuat. Begitu dari lisan. Ya. Wa ajra ba'duhum harfai lini mujra hurufil maddi walin. Dan keadaan huruf lin ini mirip dengan huruf mad. Jadi kalau dalam pembelajaran ilmu fonetik modern, ilmu suara, ilmu huruf modern, ilmu fonetik atau fonologi, huruf lin ini disebut dengan huruf semivokal. Huruf semivokal. Jadi huruf lin, bahasa lainnya adalah semivokal. Kenapa disebut semivokal? Karena kalau dilihat dari sudut pandang pengucapan, dia ini huruf konsonan, akan tetapi cara mengucapkannya mirip huruf vokal. Jadi dia huruf konsonan au dan ai, ya kan huruf konsonan au dan ai, tapi cara mengucapkannya mirip huruf vokal. Mirip apa? Au mirip huruf u, vokal u, ai mirip huruf i cara mengucapkannya. Kalau kita mengucapkan u pasti mulutnya mulut w. U. Kalau kita mengucapkan i pasti lidahnya lidah y. I. Nah begitu. Jadi kenapa kemudian dia disebut huruf lin? Karena saking mudahnya kayak huruf vokal. Huruf vokal itu kan lebih mudah daripada huruf konsonan diucapkannya, ya. Begitu. Bahkan dalam bahasa Arab juga sama. Makanya ada istilah madlin. Jadi dia ini konsonan tapi bisa panjang. Padahal aslinya yang bisa memanjang hanya huruf vokal saja. Aslinya yang bisa memanjang suaranya hanya huruf vokal saja atau huruf mad. Namun huruf lin karena keserupaannya dengan mad juga bisa dibaca panjang. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Qalqalah yang berpendapat menjadi dua itu pendapat siapa? Di antaranya adalah Syekh Aiman Suwaid dan Imam Maki bin Abi Thalib. Ya, mereka menyebutkan hanya dua saja. Seperti yang tadi disampaikan bahwa Imam Maki bin Abi Thalib dalam kitab Ar-Ri'ayah mengatakan qalqalah itu lebih kuat ketika waqaf dibandingkan ketika wasal. Demikian pula Syekh Aiman Suwaid. Kalau Al-Imam Ibnul Jazari memang perkataan beliau ini masih multi tafsir ya. Karena Al-Imam Jazari mengatakan wa bayyinan muqalqalan insakana wa iyakun fil waqafi kana abyana. Kata Al-Imam Ibnul Jazari, dan perjelaslah qalqalah ketika sukun dan ketika waqaf mesti lebih jelas lagi, kata Al-Imam Jazari begitu. Nah ini multi tafsir. Perjelaslah ketika sukun, berarti ketika harokat ada atau enggak? Nah ini ya. Disinilah perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkannya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kembali ke huruf lin. Jadi huruf lin yang dimaksud lin dalam bab sifat huruf adalah huruf hijaiyah yang cara mengucapkannya itu bahkan lebih ringan dan lebih lunak daripada huruf rikhwah yang telah kita bahas. Jadi kan huruf itu ada yang syiddah, makhrajnya terkunci rapat. Ya, huruf syiddah, makhrajnya terkunci rapat. Itu makhraj syiddah. Huruf rikhwah, makhrajnya terbuka. Ya. Nah, huruf lin lebih ringan lagi makhrajnya. Itu maksudnya. Ya, kalau di sini, kalau yang di buku Jazariyahnya di halaman ke berapa ini? Di halaman 117 ada. Ini di halaman 117 telah kami gambarkan di sini ya, bahwa di sini ada perbandingan antara pengucapan huruf lin, huruf rikhwah dan huruf syiddah. Bahwa ketika mengucapkan huruf lin, huruf ya misalnya, maka di sini lidah terbuka. Kemudian saat mengucapkan huruf shin, lidah lebih rapat sedikit. Dan saat mengucapkan huruf jim, lidah rapat sempurna. Nah, ini perbandingannya. Jadi huruf lin itu adalah huruf yang lebih ringan dan lebih lunak
daripada huruf-huruf rikhwah. Seperti itu. Pada saat berada di tengah bacaan, maka huruf lin selalu dibaca dengan kadar yang sama dengan huruf-huruf konsonan yang lain. Misalnya yaumiddin, yaumi, yaumi. Jangan dipanjangin yaumiddin. Begitu. Ini ketika di tengah bacaan. Jadi sama dengan huruf-huruf konsonan atau huruf-huruf sukun yang lain. Yaumiddin, kaifa fa'al, kaifa fa'al. Jadi jangan dibaca kaifa atau dibaca dihentak kaifa fa'al karena dia bukan huruf yang dihentak-tak kuat-kuat ya. Begitu. Adapun ketika bertemu dengan sukun, nah huruf lin ini ketika ketemu sukun, maka dia boleh dibaca 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr. Ya. Dan juga sebagaimana perkataan misalnya di sini Mula Ali Al-Qari. Mula Ali Al-Qari dalam kitab Minahul Fikriyah beliau mengatakan wa fi hurufil lini maddan ma yadbitu bil musyafahati kullu minhuma kama dzakarahul Ja'bari. Bahwa huruf lin itu punya mad, ya, punya mad yang dia mesti kita fahami cara bacanya apa dengan talaki sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Ja'bari. Dan Al-Imam Al-Jazari mengatakan bahwa huruf lin itu ketika bertemu dengan sukun bisa dibaca dengan qasr itu 2 harakat, tawassut 4 harakat, dan juga isba' itu 6 harakat. Cuma Al-Imam Ibnul Jazari memberi peringatan. Jangan sampai mad lin dibaca lebih panjang daripada mad arid lis sukun. Nah, detailnya ya nanti akan kita bahas pada bab mad ya, seperti itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah huruf lin. Jadi lin itu apa? Huruf yang diucapkan dengan lunak, yang lebih lunak daripada huruf-huruf rikhwah. Pertanyaannya, kenapa huruf lin dalam kitab-kitab tajwid selalu disebutkan waw, ya, sukun sebelumnya fathah? Nah, kenapa ada kalimat sebelumnya fathah? Ada yang bisa ngasih argumentasi? Kenapa harus ada kalimat waw lin sebelumnya fathah? Waw dan ya sebelumnya fathah. Ada yang memberikan argumentasi? Silakan Ustaz Ilham. Kalau sebelumnya dhammah, waw sukun sebelumnya dhammah jadinya mad. Gimana? Kalau waw sukun sebelumnya dhammah jadinya mad. Baik. Kalau ya sukun sebelumnya kasroh jadinya mad juga, betul ya. Sekarang masalahnya, kalau waw sukun sebelumnya kasroh dan ya sukun sebelumnya dhammah itu gimana? Sepertinya nggak ada sana. Baik. Terus gimana nih kalau misalnya ada waw sukun sebelumnya kasroh, ya sukun sebelumnya dhammah, maka secara bahasa ada Ustaz sebetulnya. Cuma secara pelafalan nggak ada. Oh, kok bisa? Secara bahasa ada, secara pelafalan nggak ada. Karena orang-orang Arab otomatis mengubah hurufnya. Misal, pernah dengar kata mizan, timbangan. Mizan, timbangan. Itu asal katanya wazn. Asal katanya wazn, dari waw, wazn. Secara bahasa, aslinya kata ini adalah miuzan. Nah, secara bahasa aslinya kata ini miuzan. Cuma orang-orang Arab tidak mengucapkan waw kalau sebelumnya kasrah. Maka mereka mengubah wawnya menjadi ya, yang asalnya miuzan menjadi mizan. Maka jadilah kata ini mizan. Karena kalau kita lihat sorofnya wazn, miuzan. Mauzun. Ya kan? Mauzun. Maka isim alatnya mizan. Miuzan harusnya. Mauzanun, miuzanun harusnya begitu kan? Tapi enggak. Jadi mizan. Begitu. Demikian pula misalnya kata yakin. Al-yakin. Al-yakin ini orang-orang yang yakin, orang-orang yakin. Ayqona yuqinu muyiqinan. Harusnya kan yuqinu muyiqinan, tapi ternyata diubah. Ya sebelumnya dhammah ini enggak bisa atau tidak biasa diucapkan dalam pelafalan orang-orang Arab. Aslinya ayqona yuqinu muyiqinun, tapi kemudian diubah menjadi
Aiqona yuqinu. Muqinun. Begitu. Jadi secara bahasa ada, tapi secara pelafalan tidak ada. Otomatis diubah. Maka dalam bahasa Arab tidak dikenal pelafalan sehari-hari miuzan yuqinun. Diubah yang asalnya miuzan menjadi mizan, yang asalnya yuqinun menjadi yuqinun. Ini adalah bahasannya bahasan ilmu sharaf. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi supaya lebih jelas saja, kenapa silin harus ada fathahnya gitu ya? Karena tidak ada ya dan waw konsonan di dalam pelafalan bahasa Arab kecuali kalau sebelumnya fathah. Waw dan ya konsonan hanya ada kalau sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya kasroh, kalau sebelumnya dhammah, maka jadi mad. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah huruf lin. Demikian. Ada yang tanyakan? Boleh silakan. Perjelas nih, San. Berarti kan prosesnya itu terjadi ibdal saat ya kalau istilah disorob. Naam, sahih, betul. Cuman yang saya bingung saat kenapa pada bab mad ibdal itu hanya terjadi kalau hamzah Ustaz. Padahal yang tadi juga disorob namanya ibdal juga Ustaz. Tapi kenapa itu nggak disebut mad badal gitu Ustaz? Oh, kalau dalam tajwid istilah mad badal hanya khusus untuk mad hamzah yang dibaca panjang. Kenapa mesti begitu? Karena ada kaitan dengan ilmu qiraat, di mana mad badal boleh dibaca 2, 4 atau 6 dalam sebagian riwayat. Nah, begitu. Nah, yang bisa dibaca 2, 4, 6 itu bukan semua yang terjadi ibdal. Tapi hanya hamzah yang dibaca panjang. Kenapa? Karena sebagian ahli qiraat berpendapat hamzah di sini adalah sebab. Sebab apa? Sebab terjadinya mad far'i. Jadi ada kaitan dengan sebab terjadinya mad far'i. Benar bahwa asal muasalnya nama mad badal itu gara-gara ada ibdal sebetulnya. Asal muasalnya. Tapi ketika sudah masuk dalam istilah mad badal, maka bukan yang terdapat ibdal. Jadi kalau kita ngomongin mad badal itu bukan hanya yang terdapat ibdal. Dalam mad badal ada mad badal yang tidak terdapat ibdal. Contohnya apa? Abai, ya kan? Nggak ada ibdal di sini. Tapi mad apa? Mad badal. Begitu. Jadi kalau dilihat dari asal muasal penamaannya betul berasal dari ibdal, tapi istilah itu sudah menjadi istilah khusus bahwa mad badal adalah hamzah mamdud. Jadi udah jadi istilah. Makanya tadi saya sampaikan dari tadi, kalau kita kemudian ingin mengkaji satu istilah, jangan fokus pada makna bahasa, ya. Jangan fokus pada makna bahasa. Dia sudah menjadi istilah baru. Begitu. Kayak sholat lah. Sholat itu secara bahasa artinya apa? Doa kan? Pertanyaannya, apakah setiap doa bermakna sholat? Tidak kan? Tidak setiap doa bermakna sholat. Karena sholat sudah menjadi istilah dalam fiqih. Begitu kurang lebih. Jadi istilah mad badal sudah menjadi istilah baru dalam ilmu tajwid dan qiraat yang walaupun asal muasal penamaannya itu ada sangkut paut dengan ibdal, tapi kalau sudah masuk dalam kajian tajwid, kajian qiraat, mad badal ini tidak secara langsung berhubungan dengan ibdal. Maka yang terjadi ibdal belum tentu mad badal, dan di dalam mad badal belum tentu terjadi ibdal. Begitu. Wallahu a'lam. Khair. Kita lanjutkan. Bait ke-25 dan 26, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumi fid-dharain, mengatakan, walin hirafu suhiha fil lami warra. Dan sifat inhiraf ini diperbolehkan bagi huruf lam dan ra. Apa itu inhiraf? Secara bahasa, inhiraf itu artinya melenceng atau miring atau menyimpang. Dalam bait ini, Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa inhiraf itu telah ditetapkan dan dibenarkan oleh para ulama. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa huruf yang munharifah hanya berlaku bagi lam saja. Jadi ada dua pendapat ya. Kebanyakan ulama kontemporer dari Ibnul Jazari ke sini lah ya, itu berpendapat bahwa yang huruf boleh inhiraf itu lam dan ra. Adapun ulama zaman dulu, misalnya Imam Sibawayh itu berpendapat bahwa huruf munharifah hanya lam. Terus ra apa? Ra cuma takrir, begitu. Jadi kalau kata Imam Sibawayh, lam punya sifat inhiraf, ra punya sifat takrir. Tapi kebanyakan ulama kemudian
mengatakan lam dan ro punya sifat inhiraf. Pertanyaannya, inhiraf itu apa? Inhiraf itu apa? Kalau Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan wasummiya dan keduanya disebut huruf inhiraf bidzalika li'annahu man harafa an makhrajihima hatta tasalla bi makhraji ghairihima. Jadi penyimpangan makhraj dari makhrajnya dia ke makhrajnya huruf yang lain. Ini kata Imam Ibnu Jazari. Demikian pula kata kebanyakan ulama setelah Imam Ibnu Jazari. Nah, ini yang menarik. Kebanyakan ahli qiraat itu rata-rata ngikutin pendapat Ibnu Jazari. Bahwa yang namanya inhiraf itu apa? Bergesernya, menyimpangnya makhraj katanya. Bahkan kalau Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam Syarah Jazari beliau mengatakan li'anna lama fihin hirafu wa mailun ila tarafil lisani wa ra'a fihin hirafu ila dhahrihi wa mailu qalilin ila jihatil lami walidzalika yajaluhal ala thagulaman. Jadi kalau kata Syekhul Islam Zakaria Ansari bahwa lam itu punya kecenderungan untuk miring ke arah ujung lidah ke makhrajnya nun, dan huruf ro punya inhiraf ke makhrajnya apa? Ke makhrajnya lam, begitu ya, ke dhahar lisan. Jadi di sini kebanyakan ulama atau kebanyakan ahli qiraat berpendapat bahwa yang namanya inhiraf itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bergesernya makhraj. Berkaitan dengan bergesernya makhraj. Namun, kalau kita lihat penjelasan Imam Sibawayh, ulama zaman dulu berarti ya, ternyata inhiraf itu tidak ada kaitan dengan geseran makhraj. Nah, ini menarik. Jadi menurut Imam Sibawayh, inhiraf itu nggak ada kaitan dengan geseran makhraj. Apa yang beliau katakan? Maka Imam Sibawayh dalam Al-Kitab mengatakan, wa min hal munharif wa huwa harfun syadidun jara fihi sautu linhirafi lisani ma'a sauti wa lam ya'tarid ala sauti ka'tiradil hurufi syadidati wa huwa lam. Jadi begini, kata beliau, kenapa huruf lam itu disebut huruf inhiraf? Karena huruf lam, ketika kita mengucapkan huruf lam, ujung lidah itu nempel kuat di makhrajnya. Tapi bersamaan dengan kuatnya nempel, aliran suara tetap ngalir, beda sama huruf syiddah. Maka kalau kita melihat penjelasan Imam Sibawayh, harus paham dulu konsep syiddah dan konsep rekhwah. Konsep syiddah kita sudah sampaikan bahwa huruf-huruf syiddah adalah huruf-huruf yang ketika diucapkan itu makhrajnya nempel dan tidak bisa dialirkan suaranya. Misalnya huruf dal, nggak bisa ngalir suaranya, nggak bisa, ya, nggak bisa ngalir suaranya. Kenapa? Karena tertahan suara di makhraj. Sebaliknya huruf rikhwah adalah suara yang ngalir di makhraj. Contohnya huruf fa, ngalir di makhraj, ada suara di makhraj. Nah, huruf lam ini secara pengucapan itu kan syiddah. Kok bisa disebut syiddah? Karena nempel kuat di makhraj huruf lam itu. Tapi bersama dengan itu ada suara yang ngalir. Cuma suara yang ngalirnya bukan di makhrajnya, tapi di sisi makhrajnya. Begitu. Menyimpang di sisi makhrajnya. Paham nggak maksudnya? Kalau kita mengucapkan huruf lam, ada aliran suara kan? Tapi aliran suaranya bukan di tempat lidah nempel. Kalau fa, aliran suara di tempat makhrajnya. Tha di makhrajnya. Sin di makhrajnya. Shin di makhrajnya. Waw di makhrajnya. Oh, tapi lam nggak? Lam justru suaranya di samping makhraj. Nah, itulah makna menyimpang menurut Imam Sibawayh. Itulah makna menyimpang menurut Imam Sibawayh. Ujung lidahnya nempel secara syiddah ya di langit-langit dekat gusi. Kemudian aliran suaranya melenceng, bukan lewat makhraj tapi lewat sisi makhraj. Padahal kan kalau secara bahasa makhraj itu tempat keluar. Tapi di sini enggak. Justru pintunya tertutup, tempat keluarnya tertutup. Kalau diibaratkan pintunya tertutup, keluarnya lewat jendela begitu. Ini menurut Al-Imam Sibawayh. Jadi huruf lam kenapa disebut inhiraf? Karena dia makhrajnya terkunci, kemudian suara mengalir ke sisinya. Kalau saya gambarkan di buku, kalau di sini nggak ada gambar. Oh, kok nggak ada gambarnya sih? Nah, di buku ada gambar. Oh, berarti di makhraj gambarnya. Oh, di makhraj berarti. Lama lagi nanti nyarinya. Baik, seperti itulah kurang lebih. Jadi
dia ini makhrajnya terkunci, namun kemudian aliran suara mengalir di tempat yang lain. Begitu. Adapun huruf ra disebut dengan takrir dan sebagian ulama masukkan ke dalam inhiraf. Bagaimana dengan huruf ra? Maka Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan ra juga punya sifat inhiraf. Seperti yang tadi disampaikan, dia juga bergeser makhrajnya. Kalau kata Imam Ibnu Jazari dan kebanyakan ulama qiraat, dia ngomonginnya bergeser-geser makhraj. Yang sebetulnya secara praktek ini agak sulit digambarkan. Karena penjelasan-penjelasan dalam kitab itu ringkas. Dan secara prakteknya ya gitu aja. R itu kata mereka sudah ra misalnya. R itu sudah inhiraf kata mereka gitu. L itu sudah inhiraf. Cuma kalau penjelasan yang lebih ngena menurut saya wallahualam ya, itu tadi penjelasannya Imam Sibawayh. Jadi baik lam maupun ra ya sudah, lam itu menyimpang dari makhrajnya ke samping. Kalau ra, kenapa kemudian sebagian ulama menyebutkan sifat ra sebagai inhiraf juga? Ini adalah sebagaimana penjelasan dari Syekh Suwaid, bahwa ketika kita mengucapkan huruf ra, maka ujung lidah itu kan bergetar. Nah, ketika bergetar, itu menyisakan celah di tengah. Maka suara mengalir di sana tapi tidak sempurna mengalirnya. Itulah inhirafnya ra. Jadi harusnya suara itu ngalir lurus, tapi dia hanya ke celah yang kecil itu saja. Begitu. Itu penjelasan Syekh Aiman Suwaid. Wallahu a'lam bissawab. Adapun kekhasan huruf ra selain inhiraf, kalau kata Imam Sibawayh, ra enggak punya inhiraf ya. Hanya takrir saja, karena inhirafnya itu berbarengan dengan takrirnya. Warra wa bitakririn ju'il. Warra wa bitakririn ju'il, maka secara bahasa takrir artinya berulang-ulang. Tikrar. Secara istilah bagaimana? Maka secara istilah adalah irti'adu tarafil lisani aktsaru min marrah inda nutqir ra. Yaitu bergetarnya lidah lebih dari satu kali. Berapa kali suka ada yang nanya? Berapa kali sih bergetarnya lidah ketika mengucapkan huruf ra? Saya bertanya-tanya ya kepada para masyaikh. Para masyaikh itu jarang yang menjawab. Pokoknya mereka mengucapkan itu berapa kali itu, hitung. Begitu. Ada juga yang mengatakan 2 kali. Cuma saya sendiri masih belum paham konsep 2 kali getaran, 3 kali getaran. Itu kadang berbeda antara seorang dengan orang lain. Maka akhirnya saya mengambil kesimpulan, berarti acuannya bukan angkanya berapa, tapi ngucapinnya bener apa enggak gitu. Pokoknya ngucapinnya begini, dar. Nah udah begitu. Ya, mau dihitung 2, mau dihitung 3 terserah. Pokoknya ngucapinnya dar. Begitu. Ya. Yang penting adalah bahwa ketika kita mengucapkan huruf ra jangan sampai berlebihan. Kapan berlebihan atau tidak? Ini kadang juga sebagian ulama punya standar yang agak sedikit berbeda. Ya, ada sedikit berbeda. Kadang ketika talaki sama di sini, ini udah terlalu bergetar. Kadang kalau talaki sama di sana, ini udah ini malah kelebihan getarannya. Ya, begitu. Yang pasti adalah para ulama sepakat jangan sampai getarannya hilang 100%. Ini yang disepakati. Para ulama sepakat jangan sampai hilang getarannya 100%. Seperti R. Ini nggak ada yang ngamalin begitu. Tidak ada yang mengamalkan seperti itu. R. Itu nggak ada. Atau misalnya getarannya terlalu bergetar kayak R bahasa Indonesia. Ini juga nggak ada. R. Berarti yang masih diterima oleh para ulama diantaranya. R. Yang begitu-begitu masih diterima. Walaupun ada sedikit perbedaan. Sedikit aja sedikit. Nggak banyak perbedaannya. Dan perbedaan ini wajar ya. Perbedaan-perbedaan dalam masalah seperti ini wajar. Selama tidak melenceng dari kaidah yang telah disepakati para ulama. Terutama ketika bertasydid, maka jangan sampai gara-gara huruf ra punya sifat takrir, ketika bertasydid malah dikuatin. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nirra. Yang jadi catatan yang harusnya kita perhatikan adalah jangan sampai memantulkan huruf ra. Banyak orang mengucapkan huruf ra sukun mantul. Inna a'tainakal kautsara. Thara. Alhaakumut takatsura. Nah, itu mantul. Akbara. Tidak boleh mantul. Akbar. At-takatsur. Al-kautsar. Demikian pula ketika tasydid. Ada sebagian orang mengucapkan huruf ra bertasydid itu mantul. Kayak gimana contohnya? Contohnya adalah hiro. Rahman. Bismillahirrahman. Hiro Rahman. Akhirnya ada 2 kekeliruan. Yang pertama ra-nya mantul, hiro.
Yang kedua, Rahmannya nggak dibaca Rahman, dibacanya Rahman. Rahman. Itu banyak baca begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tepat. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia langsung menjauhkan lidah. Padahal jangan dijauhkan. Rahman. 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 Begitu harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi, wallahu alam, ini dapat dari mana ya asal usulnya, tapi saya pernah ada beberapa orang talaki dengan saya mengucapkan rohnya itu di tenggorokan. Hiro, digituin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirajim. Dipindahin ke tenggorokan. Nirajim. Entah dari mana asal usulnya. Dan ini termasuk cara baca yang baru ya. Yang berasal dari ijtihad sebagian orang dan dikira itu adalah kaidah. Padahal tidak ada para ulama, para masyayikh yang baca seperti itu. Rahman, normal aja. Hirra, nirra, arra, arri, arru, min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Akbar. Ya. Ra, ri, ru, bar. Alhaakumut takathur. Hatta zurtumul maqabir. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ringan saja. Ar, ir, ur. Ya. Jadi jangan sampai si ujung lidah itu dijauhkan langsung. Ara, ira, ura, jadi mantul. Demikian pula kalau bertasydid, arra. Jangan arra. Kemudian juga ada sebagian orang baca huruf ra itu dari rongga hidung. Ini yang paling sering saat baca Rabbi. Ini sering sekali. Rabbi. Ro-nya jadi ke rongga hidung, B-nya jadi P. Ini yang sering saya dengar. Rabbi. Mestinya Rabbi. Rabbi ja'alli ayah. Rabbi ja'alli ayah. Jangan dibaca Rabbi. Rabbana. Jangan dibaca Rabbana. Atau misalnya Rabbil alamin. Jangan dibaca Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbana atina. Rabbana Rabbighfirli. Begitu. Jadi yang penting jangan sampai ro-nya ini jadi cadel kayak orang-orang Inggris ya. Ar-Rahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi jadi W. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak tepat. Atau terlalu bergetar seperti R Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau misalnya dia ini belum bisa, mana yang diucapkan? Lebih milih ro Inggris atau lebih milih R Indonesia? Maka lebih baik jadi R Indonesia aja. Jadi kalau belum bisa ro-nya Arab, antara Inggris sama Indonesia mana? Jadi R-nya Indonesia saja. Begitu. Apakah dampak dari faringalisasi sehingga huruf ro-nya berasal dari tenggorokan? Kalau faringalisasi itu tidak menimbulkan suara baru. Kalau dia itu yang saya dengar itu hiro, itu memang benar-benar makhrajnya berpindah. Hiro. Mestinya faringalisasi itu tampak justru ketika berharokat. Ro. Nah begitu. Kalau sukun tidak terlalu tampak. Huruf-huruf tafkhim ketika sukun itu kan kalau kata Ibnu Jazari levelnya level keempat sebelum kasrah, jadi tidak terlalu tampak. Huruf-huruf sukun itu ketika tebal tidak setebal huruf fathah. Jadi faringalisasi, velarisasi itu justru tampaknya ketika fathah. Ro. Maka ketika sukun jangan aro. Jangan dibegitukan ya. Ini tidak tepat. Dan itu cukup banyak. Dan sepertinya mewabah begitu. Karena dikesankan itu yang benar. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu banyak yang cara baca begitu. Minasyaitonir rajim, nirajim. Entah dari mana asal usulnya.
Entah dari mana asal-usulnya. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Itu tidak tepat. Khair. Sampai di sini apa yang ditanyakan, dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Terkait dengan roh yang ke tenggorokan tadi, yang Nah, saya dengar sih alasannya dari mereka itu mau mentafkhimkan saat. Nah, tafkhimnya harusnya adalah cukup dengan mengangkat pangkal lidah, bukan dipindahkan makhraj. Hir, udah cukup. Hir, itu kan apa? Jadi bukan dipindahkan hir. Yang saya dengar juga ada lagi alasannya buat bainiyah. Terus saya tanya, lam bainiyah bukan? Iya bainiyah. Kenapa lam gak digituin? Gitu ya. Ada yang jawabannya buat bainiyah. Berarti kalau misalnya buat bainiyah, lam begitu gak? Bismillahirrahmanirrahim. Gak begitu ya. Jadi buat menebalkan, bagaimana cara menebalkannya? Bersamaan dengan bersentuhan makhrajnya. Jadi bukan dilepas makhrajnya dipindahin ke tenggorokan. Tapi ketika lidah ini bertemu dengan langit-langit tadi, maka pada saat itulah pangkal lidah dinaikkan dan tenggorokan dikuatkan. Bukan dipindahkan suaranya ke tenggorokan. Itu jadi suaranya mantul, pindah ke tenggorokan. Itu tidak tepat. Tapi kalau beriringan bersamaan, sedangkan si lidahnya masih bergetar di ujung, sedangkan ujung lidahnya masih bergetar di makhraj, itu tepat. Tapi bukan dipantulkan dan dipindahkan suaranya di begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Khair. Ada lagi tanyakan? Dipersilahkan. Bagaimana wakaf pada ra yang bertasydid? Seluruh huruf bertasydid saat wakaf sebetulnya sama dengan ketika di tengah. Sebetulnya sama dengan ketika di tengah. Millah. Ketika wakaf, mil. Begitu. Ar-ra. Ketika wakaf, ar. Begitu. Sebetulnya sama sebetulnya. Hampir tidak ada perbedaan. Nun juga sama. Inna. Ketika wakaf, mithlahun. Begitu. Jadi hampir tidak ada perbedaan antara huruf di tengah dengan huruf di akhir ketika wakaf. Misalnya mustaqirru ketika wasol, mustaqirru ketika wakaf ini mustaqir. Cuma nanti tafhim tarkiknya yang membedakan ya. Karena tergantung harokat kalau tafhim tarkik. Misalnya apa lagi? Ainal mafar. Mafar. Ya udah begitu aja. Mafar. Cuma jangan begini, mafar. Nah, itu bukan begitu, ya. Mafar. Sama seperti ketika di tengah. Mafar. Mafar. Sama kan? Misalnya apa lagi? Mustamir. Mustamir. Cuma dia tipis kan karena sebelumnya kasrah. Mustamir. Misalnya kata syar. Kata syar ini kan kalau misalnya kita wasol, syarri. Syarri. Kalau wakaf bagaimana? Ya syar. Sama saja dari sisi aliran suara roknya sama. Yang membedakan nanti tafhim tarkiknya karena disesuaikan dengan harokat sebelumnya atau harokat huruf yang bersangkutan. Jadi sebetulnya sama, tidak dibedakan. Jangan sampai kemudian kita sengaja membedakan, walaupun ada sebagian kecil ulama yang berpendapat selain ya tadi disamakan, juga sedikit ditinggikan suaranya. Itu pendapat misalnya seperti Syekh Ayman Suwaid ya, yang berpendapat harus ditinggikan suaranya mustatir. Tapi kalau kebanyakan guru-guru kami enggak, normal aja, mustatir. Jadi tasydid kan, tir, mir, far, begitu. Seperti, jadi sama antara di tengah dengan di akhir. Yang penting jangan sampai hilang kejelasannya. Ainal mafar. Nah kalau gitu kan kayak nggak ada tasydid. Ainal mafar. Nah ada tasydid. Mustamir kan kayak nggak ada tasydid. Mustamir. Mustaqir kan kayak nggak ada tasydid. Tasydid kan mustaqir. Tapi bukan dipanjangin mustaqir. Seperti misalnya huruf lam. Saya pernah juga tuh dengar ya imam baca minhal adzal, bukan begitu. Kita kan kalau misalnya membaca lam tengah millah ya berarti adzal. Adzal samain ketika di tengah, samain dengan ketika ya di tengah. Begitu. Jadi hampir sama dengan ketika di tengah. Huruf kaf, huruf ba juga sama. Tabba, tab, haqqi, haqqa. Hampir tidak ada perbedaan. Ya bedanya dia ujungnya sukun begitu. Itu aja. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian.
rekomendasi talaki surah Al-Fatihah bersanad. Untuk daurah surah Al-Fatihah nanti insya Allah bulan sekarang April, Mei, Juni kalau nggak salah. Akhir Mei berarti, akhir Mei sebelum ini. Sebelum Idul Adha insya Allah ya. Nanti ada daurah surah Al-Fatihah insya Allah. Demikian. Khair. Yang di Zoom apa kalian tanyakan? Dipersilakan kalau tanyakan. Kalau tidak ada, seperti untuk malam ini cukup sampai di sini. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan kembali. Cukup ya? Baik. Berarti pekan depan kita nanti tafasyi, istitolah, dan beberapa tambahan pada sifat. Untuk daurah Al-Fatihahnya online dan offline. Online dan offline. Untuk informasi pembelajaran bisa gabung ke Telegram online tajwid ya. onlinetajwid.com. Online tajwid di Telegram. Kalau mau ikut Zoom silakan daftar. Ya, kalau mau ikut Zoom silakan daftar. Ada di penjelasan di online tajwid. Barakallahu fikum, fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafal an dzikrihil ghafilun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Offline-nya di Depok, di Mukri, Markaz Mukri, Jalan HM Kuru nomor 13 Kukusan Beji Depok. Seperti itu. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin.